kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil riset report kami pada perusahaan PT Mak Dinamik Indonesia Tbk. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Pandra Bazaran Putih. Saya Fadila Saputri. Saya Putri Widya. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi makroekonomi kuartal 3 2024. Pada kondisi ekonomi growth naik sekitar 4,95%, headline inflation naik sekitar 1,55%, current action turun sekitar 2,63%, BI rate 6,00%. Trade surplus atau defisit dari Januari sampai Oktober 2024 sekitar 24,43 US dollar. Current action deficit kuartal 3 2024 turun sekitar 0,60%, foreign reserve sekitar 150,2 US dollar. Pada kuartal ketiga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi PT Mak Dinamik Indonesia atau MARK hanya meningkat 4,95% secara year on year atau YOY jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Tingkat inflasi dan kebijakan moneter pada PT Mak Dinamik Indonesia Tbk pada kuartal ketiga tahun 2024 tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun, berdasarkan data dari Bank Indonesia, inflasi pada kuartal ketiga tahun 2024 ini berada di kisaran 2,5%, lebih atau kurang 1%. Sementara itu, kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia yaitu mempertahankan suku bunga acuan pada level yang mendukung pemulihan ekonomi sambil menjaga stabilitas harga, stabilitas inflasi, dan kebijakan moneter yang akomodatif menjadi faktor kunci dalam mendorong investasi di sektor infrastruktur termasuk sarung tangan. Dalam kebijakan infrastruktur pada PT Mak tersebut, terus-menerus berupaya meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Perusahaan memiliki pabrik di Sumatera Utara dengan kapasitas produk mencapai 2 juta unit per bulan. Selain itu, perusahaan memastikan pasokan gas yang stabil untuk menjaga operasional pabrik tetap optimal. Dengan strategi ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi, MARK optimis dapat mencapai target pendapatan sebesar 800 miliar dan laba bersih 250.000 miliar pada akhir tahun 2024. Highlighting MARK promising performance and prospect. Pada kuartal ketiga tahun 2024, MARK membukukan pendapatan penjualan bersih sebesar 698.011 miliar, meningkat 71,84% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih mencapai 221.016 miliar, tumbuh menjadi 124,55% secara tahunan. Penjualan ekspor mencapai 582.089 miliar, naik sekitar 90,67% YOY, dengan kontribusi terbesar dari Malaysia 40%, diikuti oleh Thailand 25%, Cina 22%, dan Vietnam 5%. MARK optimis penjualan tahunan akan melalui 800 miliar pada akhir 2024, didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan efisien operasional. Selain itu, kebijakan tarif masuk di Amerika Serikat terdapat sarung tangan asal Cina diperkirakan akan meningkatkan permintaan dari negara mitra utama seperti Malaysia, yang secara langsung mendorong permintaan terhadap produk MARK. MARK berencana menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, khususnya dari pasar ekspor. Saat ini, perusahaan memiliki 3 pabrik di Sumatera Utara dengan total kapasitas produksi mencapai 2 juta cetakan sarung tangan per bulan. Selain bisnis inti, MARK juga melakukan diversifikasi usaha melalui anak perusahaan, seperti PT Berjaya Dinamik Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan produk sanitasi, dan PT Agro Dinamik Indonesia di bidang agrobisnis. Meskipun kontribusi penjualan dari lini bisnis ini masih di bawah 10%, secara keseluruhan, kinerja dan prospek PT Mak Dinamik Indonesia Tbk pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh permintaan global yang kuat dan strategi ekspansi yang tepat. Consolidated
Toll Road Revenue Growth pada tahun 2021 aktual 111,08%, pada tahun 2022 aktual minus 30,99%, pada tahun 2023 aktual minus 32,07%, pada tahun 2024 aktual 75,28%. EBITDA growth pada tahun 2021 aktual 21,174. Pada tahun 2022 aktual 22,509. Pada tahun 2023 aktual 29,824. Pada tahun 2024 aktual 30,594. EBITDA margin pada tahun 2021 aktual 44,93%, pada tahun 2022 aktual 42,16%, pada tahun 2023 aktual 39,54%, pada tahun 2024 aktual 44,29%. EPS pada tahun 2021 aktual 103,20, pada tahun 2022 aktual 63,97, pada tahun 2023 aktual 41,06, pada tahun 2024 aktual 3.373. Share outstanding 2021 aktual 3.800, pada tahun 2022 aktual 3.800, dan pada tahun 2023 aktual 3.800, dan pada 2024 aktual 3.800. Profil perusahaan PT Mark Dynamic Indonesia Perseroan Tbk adalah produsen cetak sarung tangan global terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 10 April 2002. Perseroan saat ini berkedudukan di Sumatera Utara, Indonesia. Produk perseroan sangatlah penting dalam pembuatan sarung tangan karet dengan tujuan pemakaian yang beragam seperti uji coba, industri medis, rumah tangga, dan bahkan pembuatan sesuai pesanan. Perjalanan panjang perseroan dimulai dengan memproduksi hanya 50.000 unit dan per bulan di tahun 2003. Secara perlahan, perseroan terus meningkatkan kapasitas produksinya dan saat ini mampu memproduksi 2 juta unit per bulan. Pabrik utama berlokasi di kawasan industri Medan Star, Sumatera Utara dengan luas lahan kurang lebih 15.000 meter persegi. Pabrik kedua yang telah beroperasi di 2019 terletak di Desa Dalu, Tanjung Morawa, Sumatera Utara dengan luas lahan kurang lebih 90.000 meter persegi. Dengan rekam jejak yang panjang dan pengalaman yang luas, Perseroan senantiasa terus berusaha membangun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan penawaran perdana di tahun 2017 dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sejak menjadi perseroan terbuka, bisnis kami telah berkembang sangat pesat. Di tahun 2020, perseroan memutuskan untuk masuk ke bisnis sanitasi. Kloset produksi perseroan sebagian terbuat dari limbah produksi hand former keramik dalam upaya mengurangi biaya. Program pemerintah Indonesia membangun 1 juta rumah menjadi faktor pendorong positif terhadap penjualan lantaran kloset perseroan ditunjuk untuk segmen pasar menengah ke bawah. Di bulan Oktober 2020, Perseroan mengakuisisi PT Berjaya Dynamic Indonesia, distributor produk-produk pertanian seperti penyemprot, pestisida, dan lainnya. Pandemi ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup yang sehat. Perseroan senantiasa bergerak cepat mengambil peluang ini untuk berekspansi dan melakukan penetrasi pasar yang lebih luas dan baru. Salah satunya adalah Tiongkok. Dengan peluang ini, Perseroan mendominasi produk cetakan sarung tangan dengan pasar global sekitar 42%, menjadikan Perseroan sebagai
pemimpin pasar di industrinya. Kunci kesuksesan perseroan terletak pada integrasi dan efisiensi. Bidang usaha PT Mark Dinamik Indonesia Perseroan merupakan produksi cetak sarung tangan karet yang berbahan dasar keramik dengan cakupan pasar domestik dan juga global. Didirikan pada tanggal 10 April 2002, PT Mark Dinamik Indonesia saat ini berkedudukan di Sumatera Utara, Indonesia. Keberhasilan Valuasi dan rekomendasi. Valuasi tanda WACC tingkat diskon 10,97% WACC, 0,63% berat utang, 8,17% biaya utang, 10,99% biaya ekuitas. Biaya modal rata-rata tertimbang WACC Mark dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari biaya ekuitas dan biaya utangnya yang disesuaikan dengan pajak WACC berada pada angka 10,97%. Ini termasuk biaya ekuitas sebesar 10,99% yang dihitung sebagai tingkat bebas risiko tambah beta XERP dan biaya hutang sebesar 8,17% yang mencerminkan suku bunga utang Mark yang disesuaikan dengan manfaat pajak. Bobot utang dan struktur modal adalah 0,63%. Analisis SWOT Strengths. Selama bertahun-tahun, Mark Dynamics Indonesia telah menambah berbagai bisnis di luar sektor barang modal. Hal ini memungkinkan perusahaan mengembangkan aliran pendapatan yang beragam di luar sektor barang modal dan segmen barang modal lain-lain. What's next? Model bisnis Mark Dynamics Indonesia dapat dengan mudah ditiru oleh para pesaing di industri barang modal lain-lain. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu membangun modal platform yang dapat mengintegrasikan pemasok, vendor, dan menggunakan akhir. Opportunity. Tingkat inflasi yang rendah memberikan stabilitas pasar yang lebih baik, memungkinkan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah bagi pelanggan Mark Dinamik Indonesia. Hal ini akan meningkatkan konsumsi produk Mark Dinamik Indonesia. Trades, ketidakpercayaan terhadap lembaga dan meningkatkan ancaman tindakan hukum bagi PT Mark Dinamik Indonesia karena peraturan dan hukum WHO sulit ditegakkan di berbagai pasar. Prosedur hukum menjadi proses yang mahal dan memakan waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya investasi Mark Dynamics ke pasar berkembang sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang lebih lambat. Nah, untuk rekomendasi, kami memberikan rating buy untuk saham Mark, di mana dengan target price pada level 1040 perak dibandingkan dengan harga penutupan Mark pada level 1035 perak. Ya, yang dapat kami paparkan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.